Shalom, perkenalkan nama saya Serena Jampo, semester 4. Saya mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi Manado. Pada saat ini saya rindu untuk membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada saudara-saudari sekalian. Namun sebelum itu kita meminta pertolongan daripada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam ketinggian surga, Bapa yang kami sembah dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk campur tangan dan cinta kasih sayang-Mu, sehingga Tuhan di mana pada saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan merenungkan akan sebagian sabda kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau menerangi hati kepikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh terfokus pada kebenaran firman-Mu pada saat ini. Untuk hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberitakan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kehendak-Mu saja yang terjadi pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya telah persiapkan dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-24 sampai 27. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai 27. Teknis pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di bawah judul Ucapan Ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya yang teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah bagi kita semua yang selalu setia membuka, membaca, serta merenungkan akan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya menarik sebuah judul khotbah, yaitu tentang kedaulatan Allah atas umat-Nya. Dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 14 yang ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diganjar setimpal dengan perbuatannya. Ganjaran itu ditentukan menurut hukum atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Namun sayangnya, kejahatan manusia sering berkembang lebih cepat daripada hukum yang menindak kejahatan itu. Bahkan kejahatan dapat terjadi tanpa hukuman dijatuhkan. Sulitnya mengejar pelaku kejahatan dan menghukum orang yang bersalah. Seharusnya yang tidak mengendurkan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Pelaku kejahatan mungkin saja bisa lolos dari tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh manusia, tetapi mereka tidak akan pernah lolos dari tuntutan hukum Tuhan. Kehancuran kerajaan Babel dan Kasdim adalah suatu peristiwa yang masih sangat jauh. Kerajaan itu belum naik ke puncak yang begitu tinggi ketika kejatuhannya dibuatkan di sini. Hampir 200 tahun berselang sejak nubuat tentang kejatuhan Babel ini sampai pada waktu penggenapannya.
Bangsa yang kepadanya Yesaya bernubuat mungkin bertanya, apa urusan kami dengan hal ini? Atau apakah keadaan kami akan lebih baik karenanya? Dan adakah jaminan bagi kami untuk itu? Terhadap kedua pertanyaan ini, menjawab dalam ayat-ayat ini melalui nubuatan tentang kehancuran baik bangsa Asyur maupun bangsa Filistin. Musuh-musuh yang pada saat itu menyerbu mereka. Dalam waktu dekat mereka akan menjadi saksi-saksi mata dari kehancuran itu dan mendapat keuntungan darinya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimanakah kedaulatan Allah atas umatnya. Bagian yang pertama adalah Allah melaksanakan apa yang dirancangkannya. Bisa kita kembali baca dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ia menciptakan dunia ini beserta isinya karena Ia mempunyai rencana bagi dunia ini. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan Ia mempercayakan manusia untuk memelihara ciptaannya di bumi. Tapi pada waktu manusia pertama yaitu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka melanggar aturan Allah sehingga di mana mereka jatuh ke dalam dosa dan akhirnya semua manusia pun mendapatkan tabiat dosa itu, melakukan dosa terus-menerus. Bahkan hingga sampai sekarang ini, dalam konteks pembacaan di saat ini, Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan akan membinasakan Asyur karena mereka telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nubuat Nabi Yesaya dalam ayat ini menceritakan bagaimana Allah melawan bangsa Asyur demi membela umatnya. Bangsa Asyur menindas umat Tuhan dengan cara meletakkan kuk dan menimpakan beban atas bahu atau kuk, melambangkan cara kerja paksa tanpa mengenal lelah untuk kepentingan bangsa penjajah, yakni adalah Asyur. Sedangkan beban atas bahu menyatakan adanya kewajiban fisik yang harus diselesaikan umat Tuhan selama masa penjajahan. Meski demikian, Allah telah merancangkan untuk membinasakan umatnya dari penindasan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha pengasih, tetapi manusia terlalu menganggap remeh karunia kasih itu dan terus melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi selain memiliki kasih, Allah juga adalah Allah yang adil. Ia akan menghukum umat yang saling menjatuhkan dan akan membinasakan orang-orang yang tidak menuruti perintahnya. Cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Selama Tuhan masih memperingatkan kita dengan firman-Nya atau melalui hamba-hambanya, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Apabila kita tetap mengeraskan hati di hadapannya, maka Tuhan akan menyatakan keadilannya
atas setiap perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Dalam kehidupan sekarang ini kita harus bersyukur karena kita telah menerima penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Segala dosa yang kita lakukan dan akan kita lakukan sudah ditebus oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus meresponi kebaikan Tuhan itu. Kita harus mengakui bahwa Tuhan itu baik dan Dia merupakan satu-satunya juru selamat kehidupan kita setiap umat manusia. Tetapi bukan berarti kita tidak akan menerima hukuman. Selama kita masih mengutamakan hal-hal yang duniawi dan jauh dari Tuhan, kita akan menerima hukuman pada pengadilan nanti. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, serta mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan menerima kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua yaitu adalah tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah. Bisa kita kembali lihat dalam ayat yang ke-27. Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Pertanyaan pada ayat ini memang tidak memiliki jawaban. Tetapi yang pasti ayat ini menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Allah seringkali menyatakan hukumannya, tetapi belum juga kita rasakan. Itu bukan karena Allah tidak mampu melakukannya, tetapi Allah memiliki waktu yang terbaik untuk mewujudkan kedaulatannya atas manusia. Begitu juga dengan berkat Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan lewat doa. Begitu banyak doa yang kita naikkan kepadanya, tetapi doa itu belum dijawab oleh Tuhan. Itu bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena waktunya saja yang belum tepat. Allah tidak pernah gagal, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Allah tidak akan pernah gagal karena tidak ada yang dapat menggagalkannya. Ia adalah yang Maha Kuasa. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu ragu untuk rencana Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu adalah benar, dan apa yang Ia rencanakan pasti akan terjadi. Dia akan menyatakan kuasanya sesuai dengan waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita manusia. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat yang telah menerima tebusan Yesus Kristus, kita seharusnya berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi Allah. Kita harus mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa akan menyediakan yang terbaik. Yang percaya kepadanya akan memiliki kehidupan kekal, dan yang melakukan kejahatan akan menerima penghukuman. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah belajar dua bagian dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu tentang bagaimana kedaulatan Allah atas umatnya. Di sini ada dua
poin penting yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama adalah Allah pasti akan melaksanakan apa yang Ia rancangkan. Dan yang kedua, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah. Kiranya apa yang sudah boleh kita dengar bersama-sama pada saat ini boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman-Nya, mari kita saat dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam ketinggian surga, kembali mengucap syukur pada saat ini karena kami anak-anak-Mu sudah boleh membaca serta mendengarkan apa yang sudah boleh kami dengar pada tadinya. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini menjadi suluh dan pelita dalam perjalanan hari-hari kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, mampukan kami untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang merupakan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami, setiap orang-orang yang bersandar, berserah, berseru kepada Engkau saja ya Tuhan. Lebih dari semua perkara Tuhan, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin.